Biarlah hati yang taat dan setia ada dalam setiap kami. Sampai Engkau dapati kami, sampai kapanpun dan dalam kondisi seperti apapun, kami tetap setia dengan Tuhan. Kami tidak meninggalkan Tuhan dan kami tidak lepas daripada genggaman Tuhan. Sebab kami percaya jika kami dipilih oleh Tuhan, kami dipanggil oleh Tuhan, tidak ada satupun kejadian, tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan kami dari kasih setia Tuhan. Sebab kami adalah milik pusaka Tuhan yang tidak akan pernah Tuhan rela kami hilang, dan tidak akan pernah Tuhan rela untuk kami terpisah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus menjadi biji mata Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami lebih mau lagi belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar untuk mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami, hidup kami tidak stagnan, tidak seperti biasa-biasa aja. Tidak berhenti begitu saja. Namun kami terus mengalami next level bersama dengan Tuhan. Kami terus diangkat, di-upgrade sehingga hidup kami semakin hari semakin baru dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari firman Tuhan bekerja di atas kami, mengubah kami, memberi pengertian atas kami, hikmat marifat daripada Tuhan. Biarlah turun atas kami dan roh pewahyuan ada di tengah-tengah kami. Sehingga saat kami mendengar firman Tuhan, saat hamba-Mu berkata-kata di tempat ini Tuhan, tidak ada firman yang sia-sia. Firman itu merasuk dalam setiap kami, hidup, tumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami bukan lagi kami sendiri, namun Kristus di dalam kami. Dan ada buah roh, ada buah ilahi yang lahir daripada kehidupan kami. Sehingga dunia ini diterangi oleh karena keberadaan kami. Bukan karena hebat dan kuat kami, namun karena firman Tuhan yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Pengurapan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan rumah ini dikuduskan, disucikan, dijauhkan dari segala kuasa kegelapan apapun. Sehingga saat benih itu ditabur, tidak ada benih yang dicuri oleh iblis. Benih itu akan jatuh dalam tanah hati yang subur, yaitu hidup kami. Dan benih itu akan bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk diajar, kami siap dididik, kami siap ditegur, kami siap dinasehati oleh firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami mau membuka telinga kami mau membuka hidup kami untuk menerima yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita membuka Alkitab kita langsung saja. Bilangan 11. Kita buka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-31 sampai ke-35. Sudah ketemu semua? Amin. Kita akan bergantian membaca. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Amin. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Waktu mereka ada di padang gurun, tiba-tiba mereka teringat bagaimana nikmatnya hidup dalam dosa. Bagaimana nikmatnya hidup di luar Tuhan, bagaimana nikmatnya hidup di Mesir. Karena pada waktu itu saat mereka berjalan, kehidupan sehari-hari mereka hanya menikmati yang namanya mana, makanan yang tidak dikenal oleh manusia. Sebab mana itu adalah roti sorga. Tidak ada manusia lain, tidak ada bangsa lain yang pernah menikmati mana kecuali orang Israel. Bahkan kita pun belum pernah menikmati itu.
Tapi barangkali nanti waktu kita masuk ke surga, kita menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kan kita nggak tahu. Karena Alkitab tidak mencatat lebih jelas tentang hal itu, jadi saya juga tidak mau lebih jelas dari Alkitab. Kalau saya lebih jelas dari Alkitab, bahaya. Ya kan? Jadi kita memberitakan, kita mengatakan apa yang Alkitab memang sudah katakan. Jadi pada waktu itu, orang-orang Israel menikmati berkat Tuhan yang berupa mana, tiba-tiba mereka merasa bosan. Saudara pernah tidak dalam hidup saudara menikmati berkat daripada Tuhan, tiba-tiba saudara bosan dengan berkat itu? Saya percaya mungkin saudara pernah mengalami itu, tapi saudara nggak sadar. Saya ngerasa kehidupan orang Israel itu adalah gambaran kehidupan kita. Amin. Itu adalah gambaran kehidupan kita. Jadi orang Israel itu menikmati berkat mana karena setiap hari dia makan mana. Jadi mana itu bukan lagi dianggap sebagai berkat. Sehingga mereka bosan. Waktu pertama kali mereka mendapat mana, mereka bersyukur sekali nih. Bersyukur sekali. Sebab mereka apa yang tidak ada tiba-tiba jadi ada. Tapi karena mana itu ada setiap hari, orang Israel jadi bosan. Kemudian dia menuntut Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk binasa? Dia protes sama Musa, protes sama Harun. Untuk apa Tuhan bawa kami keluar dari Mesir kalau hanya untuk binasa? Kami teringat kehidupan di Mesir, di mana di situ ada sayuran, di situ ada daging, di situ ada semua makanan enak. Tapi di sini nggak ada, kita cuma makan mana yang rupanya seperti itu aja. Saudara pernah nggak saudara tiba-tiba waktu saudara nganggur, saudara minta pekerjaan, pas dapat pekerjaan bersyukur sekali, tapi waktu pekerjaan itu sudah saudara nikmati berhari-hari, bertahun-tahun, saudara merasa bosan dengan pekerjaan itu. Masa ngapain sih kerja kayak gini? Coba aku kerja yang itu. Coba aku kerja seperti orang itu. Coba aku kerja seperti yang di sana. Seperti saudaraku yang ini. Seperti kakakku. Seperti ini. Saudara sedang sama seperti orang Israel yang sedang bosan dengan berkat Tuhan. Hati-hati dengan kebosanan. Jangan jadi orang yang dikit-dikit bosan. Jangan jadi orang yang dikit-dikit bosan. Dikit-dikit bosan. Dikit-dikit bosan. Bahaya. Apa yang saudara tidak miliki, waktu saudara berdoa dalam Tuhan, tiba-tiba saudara dapatkan itu adalah berkat Tuhan yang harus saudara jaga sampai saudara dipanggil oleh Tuhan. Kalau saudara nggak bisa jaga berkat yang kecil, berkat yang awal, berkat yang semula, saudara akan kehilangan berkat-berkat yang selanjutnya. Kenapa saya berkata demikian? Yuk kita belajar sama-sama. Waktu bangsa Israel ini teriak soal daging, apa yang Tuhan lakukan? Diberikan. Berkat yang baru diberikan. Waktu berkat yang baru diberikan, dia melupakan berkat yang lama. Lebih tertarik dengan yang baru. Sehingga yang lama sudah tidak disyukuri lagi. Alkitab mencatat mereka secara rakus menikmati berkat yang berikutnya. Berkat yang lama sudah nggak ada artinya lagi. Makan terus. Bahkan Alkitab menulis di ayat yang ke-33, selagi daging itu ada di dalam mulut mereka, sebelum dikunyah, Tuhan sudah murka. Karena apa? Karena mereka begitu rakus. Saudara, waktu kita haus akan berkat, saudara bisa kehilangan yang namanya kasih karunia Tuhan. Minta diberkati itu tidak salah. Tapi kalau yang kita kejar dalam ikut Tuhan adalah cuman berkat, dan berkat. Saudara bisa kehilangan Tuhan itu sendiri. Bangsa Israel kejar berkat. Dia tidak kejar sumber berkatnya. Dia tidak kejar Tuhannya. Dia tidak cari Tuhannya. Yang dia cari adalah apa yang Tuhan miliki. Waktu kita mendapatkan apa yang Tuhan miliki, hati-hati. Jangan sampai kita kehilangan Tuhannya. Seberapa banyak orang minta diberkati, setelah diberkati lupa sama Tuhan. Di sini nggak ada, di tempat lain ada.
Amin. Saya percaya di sini orang makin diberkati, makin dekat sama Tuhan, makin percaya sama Tuhan, makin melekat sama Tuhan, makin gandul Gusti. Tapi di tempat-tempat lain ada orang yang sudah diberkati, yang tadinya nggak punya apa-apa, minta berkat, diberkati, makin diberkati, makin hilang. Makin hilang. Dulu saya ingat sekali dulu waktu saya masih belum melayani Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau saya dikasih motor, dibelikan motor sama orang tua saya akan rajin ke gereja. Giliran punya motor, rajin mabuknya, bukan rajin ke gereja. Jadi ada orang-orang yang mengejar, cuma ngejar berkatnya, minta janjinya, janji Tuhan, tapi tidak minta pribadinya. Seberapa banyak orang Kristen yang lebih rindu apa yang Tuhan miliki daripada Tuhannya sendiri. Banyak orang yang cuma haus akan apa yang Tuhan miliki daripada Tuhan itu sendiri. Saya banyak orang kan kehilangan yang namanya keselamatan. Saudara, saya mau berkata gini, ini kata-kata saya agak kasar dan mungkin akan menjadi sesuatu hal yang bisa diperdebatkan kalau orang lain mau mendebat saya. Saya mau bilang gini, saudara bisa saja keluar dari dosa, tapi saudara akan mati dalam dosa. Ini kemarin sedang saya sharingkan sama Jadi. Waktu saudara percaya sama Yesus, saudara dikeluarkan dari dosa, amin. Tapi dalam perjalanan hidup saudara bisa mati dalam dosa. Dan tidak memperoleh keselamatan itu. Coba perhatikan perjalanan kehidupan orang Israel. Selama dia ada di padang gurun selama 40 tahun. Dia dikeluarkan dari Mesir. Mesir itu gambaran dosa. Dia dikeluarkan dari perbudakan. Saudara bisa dilayani doa pelepasan, lepas dari jerat iblis, lepas dari kutuk, lepas dari semuanya, lepas dari ikatan perjanjian dengan kuasa gelap, tapi saudara bisa mati karena dosa dan karena kembali kepada kuasa gelap. Kenapa? Kita perhatikan kehidupan orang percaya, kehidupan orang pilihan waktu itu, yaitu orang-orang Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir, bersukacita mereka. Karena apa? Dikeluarkan dari perbudakan. Dilepaskan dari jerat. Dilepaskan dari kutuk. Tapi sepanjang perjalanan, mereka yang mendapat janji, mereka yang tidak memperoleh janji. Siapakah yang mendapat janji? Mereka yang keluar dari Mesir. Tapi siapa yang memperoleh janji? Anak cucunya. Mereka kemana? Mati. Kenapa mereka mati? Ini pertanyaannya. Jadi saudara dan saya gak boleh nyaman, tenang, santai. Yang penting udah Kristen, yang penting udah gereja, yang penting udah baca Alkitab, yang penting udah doa. Gak bisa gitu. Perhatikan kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai kita dikeluarkan dari dosa, tapi kita tetap mati di dalam dosa. Jangan sampai kita adalah pribadi yang mendapat janji, tapi kita sendiri tidak pernah memperoleh janji itu. Tidak pernah menerima janji itu. Tidak bisa menikmati janji itu. Betapa malang hidup saudara dan saya kalau hanya menerima janjinya, tapi tidak menikmatinya. Seharusnya waktu kita terima janji, kita juga harus menikmati janji. Hanya beberapa orang yang bisa menikmati janji Tuhan. Yang lepas dari padang gurun, masuk ke tanah Kanaan. Yang lain kemana? Yang lain binasa begitu aja. Bukankah mereka semua adalah orang-orang yang terima janji itu? Bukankah mereka semua adalah orang-orang yang menerima perjanjian tentang tanah itu, tanah Kanaan, ya tanah yang dijanjikan. Tanah perjanjian itu itu adalah sebuah gambaran, ya. Ingat bahwa perjanjian lama adalah gambaran kehadiran Yesus. Waktu Allah memberi perjanjian kepada bangsa pilihan tentang tanah perjanjian, itulah janji Yesus
memberikan janji kepada orang yang percaya kepadanya tentang apa? Rumah Bapa. Tanah perjanjian yang sesungguhnya adalah rumah Bapa, bukan Kanaan. Kita harus ngerti itu. Kalau memang Kanaan adalah tanah perjanjian, itu puncak dari segala perjanjian, kenapa Israel masih seperti ini sekarang? Di mana janji-janji itu? Tidak ada tangis, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Ya ada sukacita, kelimpahan. Di mana? Kita tidak boleh memandang segala sesuatu itu secara fisik aja. Tapi kita juga harus memandang segala sesuatu dengan roh. Jika puncak perjanjian itu sudah didapatkan, maka Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Karena perjanjian itu belum selesai. Maka Yesus memperjelas perjanjian yang sesungguhnya secara rohani, yaitu rumah Bapa. Saudara dan saya sudah diselamatkan Yesus dari dosa. Amin. Tapi saya berdoa saudara dan saya tidak akan kembali mati di dalam dosa. Karena saudara dan saya kehilangan kasih karunia. Kita jangan sampai kehilangan kasih karunia. Kita tidak boleh seperti orang Israel, dikeluarkan dari Mesir tapi tetap mati dalam dosa mereka. Dan tidak pernah melihat yang namanya tanah perjanjian. Kehidupan orang Israel pada waktu itu menjadi seperti kesia-siaan. Dan saya berdoa kita menjadi Kristen, bukan Kristen yang sia-sia. Apakah akan ada orang-orang Kristen, orang beragama Kristen yang tidak memperoleh kerajaan sorga? Saya katakan ada. Karena Alkitab sudah menjelaskan ada bangsa pilihan yang tidak masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Artinya ada orang-orang yang beragama Kristen nanti juga tidak akan masuk ke rumah Bapa. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, maka dia akan masuk dalam kerajaan. Tidak semua. Hanya orang-orang yang benar-benar bertahan di dalam Kristus, yang hidup di dalam Tuhan, yang benar-benar mengerti kehendak Tuhan, merekalah yang akan memperoleh tanah perjanjian itu, rumah Bapa. Maka akan ada pertanyaan. Waktu Yesus memberi perumpamaan tentang lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga, maka muridnya bertanya, kalau begitu bagaimana mungkin? Siapa yang bisa masuk kerajaan surga kalau seperti itu? Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Untuk saudara dan saya bisa bertahan memperoleh janji itu, maka saudara dan saya harus melekat dengan Allah. Kuncinya cuma itu. Melekat dengan Tuhan. Saudara dan saya harus ngerti, harus ketemu dengan yang namanya Kibrot Ta'awa, yaitu tempat untuk menguburkan segala hawa nafsu kita, segala kedagingan kita. Kibrot Ta'awa itu tempat menguburkan segala hawa nafsu, segala kedagingan. Waktu orang Israel yang memiliki nafsu rakus kedagingan itu dikuburkan di Kibrot Ta'awa, maka generasi yang berikutnya masuk ke tanah Kanaan. Waktu kita ketemu dengan Kibrot Ta'awa, kita kuburkan segala kedagingan kita. Di mana itu? Golgota, salib Kristus. Kita kuburkan kedagingan kita dalam salib Kristus. Kita mati dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Amin. Kita mati dan kita dibangkitkan. Kita harus ketemu dengan Kibrot Ta'awanya kita. Ayo setelah ketemu kuburkan segala kedagingan kita. Kita harus ketemu dengan salib Kristus. Kita harus ketemu dengan Golgota. Kita harus ketemu dengan kematian Kristus. Dan maka kita akan dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus. Sehingga kita tidak akan kehilangan keselamatan itu. Kita dari pribadi yang diselamatkan dari dosa, maka kita tidak akan pernah mati di dalam dosa. Amin.
Tidak akan pernah mati dalam dosa. Kita bisa memegang doktrin yang berkata, sekali selamat, tetap selamat. Karena kita tidak mati di dalam dosa. Kita sudah menemukan salib Kristus. Kita sudah menemukan kematian Kristus. Dan kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitannya. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya 56 ayat 11. Yesaya 56 ayat 1, saudara. Sudah ketemu? Yesaya 56 ayat 1 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Kunci di sini ada judul perikopnya itu berkata begini. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Tuhan sudah memberi gambaran tentang penggenapan sebuah rancangan keselamatan, yaitu kehadiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus, yaitu keselamatan. Tapi di situ ada syarat-syaratnya yang dikatakan. Syarat pertama, kunci utama daripada semuanya itu dikatakan adalah taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Kuncinya adalah taat. Perbedaan orang percaya dengan setan adalah kita taat mengerjakan perintah Tuhan, sedangkan setan tidak pernah taat. Amin. Perbedaannya bukan karena kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebab setan pun mengaku Yesus sebagai Tuhan. Perbedaannya adalah saudara dan saya taat hukum Allah, taat hukum Tuhan, sedangkan setan tidak pernah taat. Maka saya mau katakan, jika orang rajin bergereja, rajin berdoa, rajin apapun itu yang berbicara tentang kerohanian, tapi dia tidak taat dengan hukum Allah, dia sama dengan setan. Maaf, saya harus jujur, saudara. Kebenaran itu harus disampaikan secara jujur. Tidak boleh ditutup-tutupi. Betapa banyak orang dalam gereja itu bukan anak Tuhan. Halo, saudara pernah ingat kisahnya Ayub? Waktu anak-anak Tuhan menghadap Allah, apa Alkitab katakan? Setan ada di situ. Waktu orang-orang Kristen sedang menyembah Tuhan, waktu orang-orang Kristen sedang beribadah, setan ada di situ. Masalahnya setannya masih berbentuk roh atau sudah berbentuk manusia. Oke, saya katakan banyak orang di dalam gereja itu bukan sebagai anak Allah, tapi sebagai setan. Saya berdoa tidak di antara kita. Amin. Itu orang-orang lain. Tapi kita belajar supaya kita jangan jadi setan. Yang membedakan apa? Ketaatan terhadap hukum Allah. Orang semakin beribadah, orang semakin dekat dengan Tuhan, orang semakin suka memuji Tuhan, orang semakin suka meninggikan Tuhan, orang semakin suka menjalin hubungan dengan Tuhan. Saya percaya orang itu hidupnya semakin lama semakin taat dengan hukum Tuhan. Semakin taat, tidak perlu dipaksa, sebab itu adalah kesadaran yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu adalah dorongan roh, sebab semakin engkau cinta dengan Tuhan, semakin menyala-nyala roh di dalammu, dan itulah Roh Kudus. Amin. Semakin engkau menyala-nyala dalam Tuhan, semakin ada dorongan untuk engkau taat dengan hukum Tuhan. Itu pasti, itu hukum yang otomatis akan terjadi dalam setiap diri orang percaya. Karena firman Tuhan katakan, di hari-hari terakhir aku akan menaruh hukumku dalam setiap hati manusia. Saudara dan saya manusia, amin. Berarti ada hukum Tuhan yang ditaruh dalam hati kita, amin.
Kalau ada hukum Tuhan ditaruh dalam hati kita, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita belajar untuk mentaatinya. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Ini ayat terakhir yang saya bagikan. Semoga saya juga sudah terakhir ngomongnya. Sudah ketemu sudah? Berbicara demikian, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bukankah ini zaman Yesus? Bukankah waktu firman ini dikatakan, firman ini diucapkan, saudara, itu waktu zaman kasih karunia, zaman di mana masa penebusan, masa keselamatan sedang digenapi. Sedang digenapi. Di sini dikatakan dengan jelas, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Jangankan memperoleh hidup, melihat hidup saja dia tidak. Melihat aja tidak, apalagi memperoleh. Maka dulu saya pernah menyampaikan dalam sebuah khotbah saya katakan, jangan pernah jadi Kristen yang kegeeran. Mentang-mentang kamu Kristen dari kecil, dari lahir, terus kamu merasa bahwa kamu akan terselamatkan. Belum tentu. Saudara harus benar-benar melihat hidup dan memperoleh hidup. Kalau melihat aja nggak pernah, apalagi memperoleh hidup itu, nggak akan pernah bisa. Kuncinya cuma satu, taat. Saudara hari ini belum bisa mendengar suara Tuhan, kuncinya cuma satu, taat aja. Maka akan tiba saatnya saudara akan bisa mendengar suara Tuhan. Karena saya selalu mendorong setiap kita harus sampai tahap mendengar suara Tuhan. Kita jangan cuma jadi orang yang duduk diem, ibadah cuma diem, waktunya doa cuma merem, waktunya nyanyi cuma nyanyi, dan tidak ada ekspresi apapun yang kita kerjakan. Kristen tuh gak gitu. Kita datang kepada Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Waktu kita nyembah Tuhan itu bukan cuma ngomong Allah kuasa melakukan begitu, tapi dengan segenap hati nyanyinya, segenap jiwa nyanyinya, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kalau dengan segenap kekuatan, aduh, baru berdiri sebentar aja padahal sehat, baru berdiri sebentar aja rasa capek langsung duduk. Bersyukur masih bisa berdiri, masih sehat, tidak sakit-sakitan, yang tidak bisa berdiri. Gunakan segenap kekuatanmu untuk menyembah Tuhan. Lawan segala kemalasan itu. Nanti satu ketika saya akan berbicara tentang kerajaan yang terpecah-pecah. Tapi saya tidak mau berbicara tentang kerajaan setan, tidak mau berbicara tentang kerajaan iblis, tapi kita berbicara tentang diri kita. Kita harus lebih giat, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya kita tidak kehilangan keselamatan itu tadi. Saya sangat sedih saat saya melihat ada beberapa teman saya yang mengajarkan yang penting kamu Kristen, kamu selamat, yang penting kamu Kristen, kamu begini. Saya sedih sekali. Padahal firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Memang tahap pertama supaya saudara dan saya dapat keselamatan adalah kita percaya sama Yesus. Waktu kita percaya sama Yesus, Alkitab katakan jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Saudara dikasihi, saya dikasihi. Waktu kapan? Waktu saudara dan saya masih dalam dosa. Waktu saudara dan saya sudah menerima kasih itu, tugas saudara dan saya selanjutnya adalah kita mengasihi dia. Amin. Kita mengasihi dia. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati, melakukan segala perintahnya. Cuma itu aja. Permintaan Tuhan itu tidak banyak.
Tuhan itu tidak tertarik dengan kita yang sering membawa persembahan ke gereja. Halo? Setuju dengan saya? Tuhan gak tertarik waktu saudara punya persembahan bawa ke gereja 1 juta, 2 juta, 100, 200. Gak tertarik. Paling yang tertarik pendeta sama majelis. Udahlah itu, mentok di situ. Apalagi kalau sampai orang tahu bahwa kita membawa persembahan banyak, terus yang paling disenangkan siapa? Hati kita. Iya kan? Kita merasa bangga bisa memberi persembahan banyak. Ingat, waktu kita dapat pujian dan kita merasa bangga, upah kita sudah kita terima. Upah di surga kita kehilangan. Makanya saya selalu ngajarin, kalau engkau memberi sesuatu untuk Tuhan, jangan pernah sebutkan namamu. Jangan pernah engkau merasa berjasa untuk rumah Tuhan atau untuk Tuhan. Kenapa? Takutnya hati kita ini tidak bisa kita jaga. Kemudian kita tidak memperoleh upah di dalam kerajaan surga. Karena upahnya sudah kita terima. Jadi saya tegaskan sekali lagi. Tuhan tidak pernah tertarik dengan persembahan yang kita bawa. Tuhan tidak pernah tertarik dengan uang kita. Tuhan jauh lebih tertarik waktu kita bisa taat akan hukumnya. Jangan pernah seperti orang Israel. Amin. Yang sudah diberkati, muak dengan berkat, nuntut berkat lagi, bosan lagi, dan akhirnya mereka mati dalam dosanya kembali. Sudah diselamatkan, tapi kembali binasa. Tuhan tidak pernah menginginkan seorang pun binasa di antara kita. Amin. Tuhan tidak pernah berharap di antara kita menjadi pribadi yang hilang. Tuhan selalu mengharapkan kita menjadi pribadi yang terselamatkan, memperoleh janji, menerima janji, dan menikmati janji itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, sebab Engkau baik. Firman-Mu biarlah hidup selalu dalam kehidupan kami. Berkati kami, urapi kami supaya kami bisa menerima, mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami lewat firman ini. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, namun Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menerjemahkan lebih jauh, lebih dalam lagi atas setiap kami. Mari Tuhan Engkau berkata-kata atas anak-anak-Mu, atas jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah firman itu benar-benar merema dan anak-anak-Mu bisa menerima pesan yang daripada Tuhan pribadi lepas pribadi, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang mereka perlukan, sesuai dengan apa yang seharusnya mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.